Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Jovi dan selamat datang di video ini. Jadi ya video kali ini ya kita akan ngobrolin aja dan sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan mungkin latar tempatnya gelap ya dikarenakan ini saya rekaman malam-malam ini jam 12 malam ngomong-ngomong jam 12 malam dan saya rekaman di depan rumah dan ini saya nggak pakai lighting sama sekali dikarenakan ya mohon maaf karena lightingnya lagi problem jadi mau nggak mau ya kita harus seperti ini dulu gitu loh. Jadi satu-satunya cahaya yang menerangi wajah saya sekarang adalah cahaya dari lampu. Ngomong-ngomong tuh lampu jalan, depan ini lampu jalan, dan ini lampu depan rumah saya. Jadi ya, oke lah, secara penerangan nggak begitu buruk, tapi mungkin saya akan agak menjauh gini ya. Soalnya kalau saya deket gini gelap, kalau saya gini kena cahaya lampu jalan gitu loh. Jadi oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol aja. Karena jujur saya sebenarnya pingin live stream, tapi dikarenakan delalah laptop saya lagi update dan update-nya tuh ya kalian tahu lah update Windows itu nggak sebentar loh. Apalagi itu bergiga-giga ya kan. Dan masalahnya laptop saya nggak cuma update satu hal, itu update berbagai macam hal. Kalau nggak salah tuh update update 7 hal sekaligus. Jadi ya jujur ini saya udah update dari jam 11 malam dan sampai sekarang belum selesai gitu loh. Jadi ya daripada ya daripada saya nunggu kemalaman dan nanti pun juga saya ketiduran mendingan saya buat video ini sekarang. Jadi oke. Jadi memang saya dari kemarin tuh sebenarnya saya ada rencana untuk ngebikin video seperti ini ya. Karena alhamdulillah saya kan sudah punya micro SD baru, alhamdulillah yang Lexar kemarin ya. Dan alhamdulillah jadi ini rekamannya aman, jadi tidak korup dan saya punya space yang lumayan besar 32 GB. Jadi seharusnya rekaman ya kasarannya gini kan vlog ya kan. Vlog ini harusnya aman lah. Jadi oke, saya sebenarnya pengen ngobrol suatu hal. Sebenarnya nggak cuma satu topik, berbagai macam topik. Jadi begini ya, jujur ya, sekali lagi saya mengucapkan minta maaf kalau misalkan banyak video yang saya janjikan belum terupload sampai sekarang. Dikarenakan ya lagi-lagi ya mohon maaf ya, waktu juga dan juga ya alhamdulillah kondisi keadaan juga tidak terlalu mendukung. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini sudah mulai berjalan dengan cukup normal lagi. Dikarenakan kalau saya boleh jujur ya, saya nggak mau private ini, saya nggak pengen cerita terlalu mendetail ya, tapi intinya aja lah, gambaran besarnya aja. Saya jujur aja, saya sedang mengalami yang namanya krisis kehidupan sih. Kalau saya boleh jujur, sebenarnya krisisnya bukan cuma masalah ekonomi, dikarenakan kalau saya boleh jujur, ekonomi Indonesia memang amburadul, hancur berantakan. Dan kalau saya boleh jujur, saya patut banget untuk bersyukur, dikarenakan alhamdulillah tempat kerja saya, walaupun kena efisiensi ya, dikarenakan saya kan kerja di pariwisata dan memang kena efisiensi. Dan kalau saya boleh jujur, memang pendapatan saya berkurang dengan cukup lumayan. Akan tapi alhamdulillah saya masih beruntung gitu loh, alhamdulillah dikarenakan saya masih dapat gaji dengan ya walaupun mungkin nggak sebanyak dulu ya, tapi alhamdulillah masih nompo gaji, masih terima gaji, masih punya pekerjaan juga. Dan alhamdulillah juga tempat kerja saya masih cukup lancar walaupun terefek yang cukup lumayan dengan efisiensi ya. Dan ngomongin efisiensi ini memang jujur aja banyak sih, jujur aja. Jadi efeknya bukan cuma berimbas ke pariwisata, di mana itu ngomong sektor kerja saya, dikarenakan saya kan kerja di sektor pariwisata lokal. Jadi ada lebih banyak sektor yang lebih terkena dampak yang lebih besar dari efisiensi tersebut gitu loh. Dikarenakan ya efisiensi ini gimana ya? Kalau saya boleh jujur memang secara uh, secara gimana ya? Secara kertas, kasarannya secara hitam di atas putihnya memang mungkin terdengar oke. Akan tapi untuk di lapangannya jujur mematikan banyak hal kalau saya boleh jujur ya. Mematikan banyak sekali hal. Dan saya pun juga cukup merasakan dampaknya, cukup kerasa banget kalau saya boleh jujur. Tapi alhamdulillah saya masih beruntung, masih beruntung. Jadi nggak terlalu parah lah. Tapi ada banyak sekali sektor lain yang terimbas gitu loh. Bahkan kalau saya boleh jujur, saya punya beberapa kenalan teman saya pribadi di dunia nyata, yang dikarenakan adanya efisiensi ini semenjak zaman-zaman Pak Prabowo ya. Itu jujur aja mereka dirumahkan, bahkan sampai separah itu, sampai dirumahkan. Jadi bayangin, mereka kerja mencari rezeki dan tiba-tiba dikarenakan efisiensi mereka jadi dirumahkan gitu loh. Apalagi di zaman sekarang di Indonesia cari kerja tuh susah banget.
Kalau saya boleh jujur, cari kerja itu susah banget, bener-bener susah. Mungkin lapangan ada, walaupun nggak banyak ya, tapi ada. Tapi cara masuknya susah banget. Kalau saya boleh jujur, karena saya juga sudah berpengalaman. Saya jujur aja sudah kerja berbagai macam hal. Saya dulu pernah kerja jadi supir, pernah kerja delivery juga. Terus juga pekerjaan saya paling lama terakhir sebelum ini adalah saya kerja di Alfamart di retail selama bertahun-tahun. Dan jabatan terakhir saya itu adalah ACOS, Assistant Chief of Store gitu loh. Dan pekerjaan yang sekarang ini, yang saya tekuni sekarang, yang sampai sekarang masih saya jalani adalah kerja di sektor pariwisata lokal. Dan kalau saya boleh jujur, dari pengalaman saya ya, ini juga untuk sharing-sharing juga, di Indonesia itu susah, kalau saya boleh jujur, susah banget. Karena gini, zaman sekarang kalau nggak ada orang dalam tuh susah, susah banget. Kalau sekarang nggak ada orang dalam, nggak ada pelicin, itu susah banget. Tetap bisa, tapi bener-bener jarang, kalau saya boleh jujur. Jadi kesempatannya, opportunity-nya tuh cuma 1 banding 1000 atau bahkan lebih dari itu gitu loh. Itulah penyebab kenapa ya adanya efisiensi ini jujur aja benar-benar mengimbas banyak hal. Sekali lagi, memang mungkin dari segi hitam di atas putihnya memang mungkin terdengar oke, niatnya mungkin bagus, tapi sayangnya di lapangan mematikan banyak sekali rezeki orang kalau saya boleh jujur. Banyak sekali. Saya seperti contoh beberapa teman saya yang mereka kerja dan mereka kerjanya sektornya beda ya, bukan pariwisata ya. Mereka di sektor lain dan gara-gara efisiensi jadi mereka dirumahkan. Bayangin, separah itu mereka sampai dirumahkan. Padahal mereka secara umur udah nggak muda lagi loh. Mereka sudah hampir 30-an. Bahkan ada yang sudah 30-an. Dan di zaman sekarang, nyari kerja di usia 30-an, di atas 25 lah, itu susah banget. Karena zaman sekarang tuh cari kerja itu biasanya ya kebanyakan maksimal 25 tahun. Jadi makanya bagi orang-orang yang dirumahkan yang sudah usianya lebih dari itu susah, susah banget, bener-bener susah. Saya jujur aja kasihan. Itulah penyebab kenapa saya mengaca kembali ke diri saya. Dikarenakan memang kalau saya boleh jujur memang secara ekonomi saya juga berdampak. Dikarenakan saya kan bekerja di sektor pariwisata ya. Dulu yang gajinya oke, lumayan. Sekarang ya kalau saya boleh jujur dipotong setengahnya sih. Kalau saya boleh jujur ya, dikarenakan efisiensi ini tadi. Dikarenakan ini mau gimana lagi? Dikarenakan ya aturan pemerintah gitu loh. Kita ya gimana ya, cuma bisa menjalani gitu loh. Karena kita kan juga cuma rakyat kecil ya kan. Jadi kalau saya boleh jujur, saya cukup merasakan dampaknya, tapi saya masih bersyukur. Saya bersyukur saya tidak dirumahkan, alhamdulillah. Saya masih bisa kerja, ya walaupun mungkin potongannya lumayan, tapi saya masih bersyukur karena saya melihat lagi ke teman-teman saya yang dirumahkan tuh, saya jujur aja ngeri banget, ngeri banget. Apalagi sebagian dari mereka sudah berkeluarga gitu loh. Jadi bayangin tiba-tiba dikeluarkan dari tempat kerja dan padahal istri dan anaknya perlu makan, anaknya perlu susu, perlu popok. Bayangin, itu ngeri banget jujur aja. Makanya saya bersyukur saya masih bisa berjalan lah, alhamdulillah. Ya walaupun mungkin kalau sebelumnya bisa jalan normal secara ekonomi ya, bisa berjalan normal, sekarang mungkin agak sedikit pincang, tapi saya masih bersyukur lah. Setidaknya nggak sampai lumpuh. Saya bersyukur di situ. Ya jujur aja itu pertama ya, ekonomi. Dikarenakan ya faktor itu tadi yang namanya efisiensi. Karena lagi-lagi ya memang itu ngena banget sih, ngena banget. Apalagi memang sudah rahasia umum ya, bisa dibilang ekonomi Indonesia tuh sudah hancur, amburadul. Negara kita tuh sudah nomor 1 pengangguran paling banyak satu Asia Tenggara loh. Parah banget, bener-bener parah. Dan bahkan saking gilanya adalah orang yang sehari jajan lebih dari 20.000 sudah dianggap bukan orang miskin. Bayangin, 20.000 sehari, itu gila loh. 20.000 gila men, sumpah. Soalnya gini loh, sekarang telur, contoh gini ya, sekarang beras sekilo udah 14.000, itu 1 kilo. 1 kilo. Sekilo bisa buat makan 1 rumah, ya kan? Sekilo. Itu baru nasinya, belum lauknya. Mungkin kayak telur sekarang sekilo tuh 27.000 sekarang. Bayangin. Minyak juga sudah lumayan. Saya terakhir kali beli minyak ya, itu 1 liter udah 20.000 loh. Bayangin.
Belum lagi nanti yo keluarnya, bensinnya, atau ada apa-apa ya kita ngeluarin biaya. 20.000 sehari itu nggak cukup men, nggak cukup. Jadi kalau negara ini sampai bilang kalau pengeluaran lebih dari 20.000, kalau pengeluaran 20.000 itu sudah dianggap kaya, gila sih sumpah, gila. Padahal inflasi kita makin nambah. Soalnya gini ya, kita nggak ngomongin tersier, kita nggak ngomongin sekunder, kita ngomongin yang utamanya dulu ya. Kayak makan, itu makan sekarang kita beli nasi uduk aja ya sekarang minimal 10.000, bahkan sekarang ada 15.000, itu baru makan sekali. Lah sehari kan kita biasanya makan 3 kali lah, oke lah biasanya 2 kali lah, itu yang ya paling ya anggap aja 2 kali atau 3 kali ya. Kalau 3 kali ya 10.000 kali 3, 30.000, itu kalau 10.000 kali 15.000, 45.000 sehari, gila sumpah. Indonesia ini sudah amburadul. Jadi memang ketika saya melihat ada banyak orang yang terutama anak-anak muda ya yang memutuskan untuk keluar dari Indonesia, entah itu kerja di Jepang, kerja di berbagai macam lainnya, saya tidak menyalahkan, saya nggak menyalahkan, karena memang Indonesia itu sudah hampir nggak ada yang namanya harapan sama sekali. Karena sudah rahasia umum ya, negara kita tuh penuh dengan koruptor kotor bajingan yang tidak punya hati. Tiap hari ada saja koruptor. Sudah uh, tumbuh subur di Indonesia. Kalau saya boleh jujur ya, Indonesia ini negara munafik kalau saya boleh jujur. Karena memang betul sebagian besar itu beragama, tapi kelakuannya kayak orang tidak beragama kalau saya boleh jujur. Nggak semua, tapi sebagian besar. Parah jujur aja. Kita sudah hidup di ya ambang kehancuran lah. Kayaknya besok 2045 tuh bukan Indonesia emas, Indonesia cemas. Itu pun kalau Indonesia masih berjalan di 2045 ya. Bahkan ada yang memprediksikan 2030 kita bubar ya kan negaranya. Amburadul. Apalagi dengan adanya perang dagang ya kan, perang dagang US dengan tarifnya 145% tuh gila banget sih, sumpah. Parah banget. Parah banget. Jadi oke, sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan topik ini mungkin cukup ya, kalau bisa dibilang berbeda dari topik-topik saya sebelumnya ya. Karena memang ini saya ngomongin masalah dunia nyata. Karena memang ya Israel bro, ini nyata gitu loh. Inilah yang terjadi gitu. Terutama nak kalian tinggal di Indonesia inilah yang terjadi gitu loh. Jadi ya bagi kalian yang menonton video ini, saya cuma bisa mendoakan. Saya mendoakan kalian semoga kalian baik-baik saja, semoga ya kerjaan sekalian lancar. Bagi yang masih sekolah atau kuliah, semoga ya kuliahnya atau sekolahnya lancar. Semoga besok kalau kalian lulus ya bisa dapat kerja yang bagus, dapat kerja yang baik. Dan bagi kalian yang masih bekerja, semoga ya kalian tetap lancar terus kerjanya. Semoga jangan sampai dirumahkan gitu loh. Karena ngeri banget, zaman sekarang ngeri banget, benar-benar ngeri. Parah sih jujur aja. Dan jujur aja ya, ini bukan cuma itu sih yang saya alami, bukan cuma ekonomi, tapi saya juga ada ya masalah internal. Saya nggak pengen cerita secara detail, tapi pada intinya ya ada sesuatu yang terjadi. Sebenarnya terjadinya itu sudah dari tahun kemarin, cuman efeknya masih kerasa sampai sekarang. Ya anggap aja gini lah, anggap aja gini. Ini saya tidak menyebutkan nama ya, tapi contoh ya, contoh. Ada anggota keluarga kalian, kalau dalam kasus saya, ya saya ceritain aja lah. Om ya kan, om. Ngabisin harta keluarga gitu loh. Ngabisin harta keluarga yang menyebabkan keluarga jatuh miskin. Jatuh miskin. Jadi ya kalau saya boleh jujur saya sangat merasakan dampaknya. Merasakan banget. Karena kalau saya boleh jujur, keluarga saya memang bukan dari, kalau keluarga bapak saya, keluarga bapak dan ibu saya tuh memang bukan orang ya, kita secara pribadi memang bukan orang yang kaya, tapi alhamdulillah kita masih oke lah, masih ya bisa beli motor masih sanggup, berbagai macam lainnya kehidupan masih sanggup, masih lumayan lah. Cuman ya kalau keluarga mbah saya itu beda cerita. Kalau keluarga mbah saya itu mereka kan punya berbagai macam tanah, asetnya sampai bermiliar-miliaran.
Tapi gara-gara ada satu om bajingan tolol yang orangnya manja, tidak pernah kerja, dan juga cuma kakean gaya, akhirnya ya dia ngabisin semua aset. Bener-bener habis semua loh. Habis semua. Aset habis, nggak ada yang tersisa sama sekali. Jadi aset bermiliar-miliaran itu habis. Semua tanahnya habis. Akhirnya otomatis ya bertambah keseluruhan gitu loh. Keseluruhan keluarga. Keluarga saya juga ngena, jujur aja. Ngena banget. Ngena banget. Soalnya gini, Mbah Kakung sama Eyang Putri itu kan sekarang ya sudah, kalau Mbah Kakung kan sudah pensiun gitu loh. Jadi ya sudah nggak ada pendapatan lagi gitu loh. Jadi mau nggak mau ya keluarga saya ikut ngebantu. Ya ini menjelek bukannya kayak menceritakan kebaikan, bukan, kita cuma sharing aja ya. Jadi keluarga saya dan saya sendiri pun juga ngebantu keluarga sana gitu loh. Padahal ya kalian lihat lah kondisi ekonomi Indonesia sekarang begini gitu loh, amburadul. Jadi yo jujur aja yo, saya ngalami banyak hal aja, jujur aja sih. Jujur aja sejak 2024 banyak hal yang terjadi. Dan 2025 ini puncaknya. Kalau saya boleh jujur, ini puncaknya 2025. Makanya saya mungkin jarang upload, jarang bikin video, karena pertama selain ya masalah kemarin micro SD, dan kemarin juga ketika mau stream pakai laptop pun delalah ya laptop sempat bermasalah, tapi alhamdulillah aman, nggak rusak. Cuman update aja gitu loh. Saya terkadang lupa update. Dan masalah laptop aman, benar-benar aman, lancar jaya. Cuma mungkin terkadang masalah kecilnya itu adalah kalau nggak diupdate itu sering keyboardnya tuh bermasalah, jadi nggak bisa diinput, dan itu hal normal. Kalau laptop modern biasanya memang seperti itu. Kalau nggak pernah diupdate, nggak pernah dicek servernya, nggak pernah dicek aplikasinya, memang ngadet gitu loh. Jadi yang ngadet tuh bukan karena pencetannya, tapi karena sistemnya. Jadi makanya ya saya harus lebih sering update ya kan. Dan kalau misalkan masih seperti itu pun ya mau nggak mau saya harus beli keyboard baru. Jadi keyboard USB biasa gitu loh. Murah, paling harganya cuma 100 ribuan. Saya jujur aja masih pengen live stream lagi kalau saya boleh jujur. Bentar, rokok saya sudah mau habis, sebentar ya. Oke, tes sampai mana tadi? Oke. Jadi jujur ya, banyak yang terjadi, jujur aja. Dan saya bukan orang yang suka berdrama ya. Saya bukan tipe orang yang suka yang namanya mencari belas kasihan orang lain, bukan. Jadi saya tuh cuma update aja. Jadi saya nggak berharap kalian ngebantu saya, nggak, santai aja gitu loh. Saya walaupun memang punya akun traktir dan punya saweria, tapi saya nggak berharap kalian bantu. Karena kalau misalkan mau ngasih ya silakan, saya mengucapkan terima kasih, tapi saya nggak maksa gitu. Walaupun memang ya kondisi sedang seperti ini, tapi saya tidak memaksa kalian. Jadi aman. Saya di sini cuma sharing ya kan. Saya di sini tidak mencari belas kasihan, tidak sama sekali. Saya cuma yang namanya ya sharing aja gitu loh, sharing biasa. Karena mungkin soalnya gini, ada beberapa dari kalian yang DM saya, jujur aja, nanyain tentang video. Jadi kan saya nggak enak gitu loh, dalam artian adalah saya sudah menjanjikan, saya sudah posting di komunitas, di tab komunitas, dan delalah videonya nggak pernah muncul gitu loh, nggak pernah saya upload. Saya kan otomatis kan jadi nggak enak gitu loh. Saya merasa kayak menipu penonton, walaupun realitanya nggak seperti itu ya. Realitanya memang ada hal lain.
Jadi makanya saya kasih tahu, karena kemarin ya kayak video Metaphor dan lainnya itu, ya footage-nya hilang semua. Itu sudah selesai diedit, durasi 30 menit, itu videonya sudah selesai diedit. Dan itu sudah jadi, tinggal saya upload, tapi ya karena micro SD saya bermasalah, jadi ya wassalam gitu loh, jadi korup gitu. Dan saya juga ngasih tahu penyebab kenapa saya akhir-akhir ini jarang upload ya, karena selain micro SD masih ada hal lain. Ya seperti itu tadi yang saya ceritakan. Jadi seperti itu kurang lebih. Dan ngomong-ngomong memang ya, ini ngomong-ngomong ya anggap aja ngobrol biasa aja ya. Jadi memang topiknya macam-macam. Jadi memang di Indonesia tuh kesenjangan sosial itu luar biasa. Karena mungkin bagi orang yang menengah ke atas mungkin tidak merasakan efeknya ya. Tapi bagi orang-orang seperti saya, dan mungkin bagi kalian juga para penonton yang menengah, bahkan menengah ke bawah pasti ada. Kalau saya boleh jujur, saya termasuk menengah. Saya menengah, ya agak ke bawah sedikit, tapi masih oke lah, masih mending gitu loh. Saya jujur aja merasakan banget efek dari efisiensi dan berbagai macam lainnya. Saya merasakan banget. Dan saya yakin bukan cuma saya, banyak orang. Jadi ya saya mendoakan stay strong, tetap bersyukur. Memang mungkin keadaan sedang buruk, mungkin Indonesia sedang amburadul, tapi kita harus tetap mencoba melangkah maju, tetap bersyukur, berdoa, dan berusaha. Kalau saya boleh jujur, itu prinsip saya dalam hidup sih. Saya terus untuk berusaha, berdoa, dan bersyukur gitu. Karena 3B ini penting banget, kalau saya boleh jujur. Karena memang ya kondisi sekarang Indonesia memang tidak perfect, dan mungkin tidak akan pernah perfect, dan tidak akan pernah membaik. Tapi ya yang bisa kita lakukan adalah ya mencoba melangkah maju dengan apa yang kita miliki sekarang. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini bukan jadi ya saya mohon maaf ya kalau video ini mungkin terkesan depresif. Sebenarnya enggak depresif sih, saya cuma sharing aja sih. Apalagi juga setting tempatnya begini, jadi mungkin kerasa depressing banget ya. Tapi sebenarnya enggak. Ini saya biasa aja jujur aja, walaupun mungkin ya sedih pasti ada lah, pasti ya. Tapi jujur aja enggak begitu banget sih. Saya biasa aja, tenang aja. Karena saya masih bisa bersyukur, alhamdulillah. Jadi untuk video Metaphor dan lainnya insya Allah akan saya lanjutkan. Ngomong-ngomong, kalau misalkan saya nggak ketiduran ini ya, hari ini, malam ini, atau mungkin besok ya, habis pulang kerja, saya pengen rekaman Metaphor lagi untuk footage, untuk rekaman bahan video, video esai, karena saya pengen ngebikin ulang. Tapi mohon maaf, mungkin di video selanjutnya, mohon maaf, mungkin durasinya nggak akan sepanjang yang awalnya. Dikarenakan video awal kan durasinya, kalau saya boleh jujur, 30 menit, 35 menit sekian lah. Dan itu durasinya lumayan lah. Dan mungkin saya akan ngebikin ulang, tapi saya akan ngebikin lebih singkat mungkin durasinya cuma 15 menit, 20 menitan mungkin ya, mungkin. Saya pengen ngebikin videonya lebih simple, agar ya saya takutnya kalau ada masalah lagi gitu loh. Ini kejadiannya sama kayak Persona 3, video Persona 3 esai dulu ya. Kalau video esai Persona 3 dulu itu lebih parah lagi, sumpah lebih parah lagi. Soalnya gini, bayangin, saya menghabiskan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu ngebikin video Persona 3, video esai Persona 3. Dengan total durasi 2 jam 30 menit atau 2 jam 40 menit kalau nggak salah. Dan itu hilang semua, korup, hilang semua. Tapi alhamdulillah saya masih bisa yang namanya nge-recover footage rekaman gamenya ya. Tapi kalau untuk rekaman video saya, rekaman suara saya tuh hilang semua. Jadi saya harus ngulang dari awal. Anjir sumpah, dan jujur aja itu cukup melelahkan. Makanya itu video perlu waktu cukup panjang. Saya bahkan motong sampai 3 part ya kan. Dan itu pun durasinya udah saya bikin sependek-pendeknya. Itu pun juga masih 1 jam, 1 jam 10 menit kalau nggak salah. Jadi 1 jam 10 menit, ya kan, 1 jam 10 menit. Dan itu saya potong 3 video.
Ya tapi sebenarnya harus lebih panjang lagi ya kan, soalnya nambah Persona 3 Portable juga kan. Jadi yo 130 menit, jadi 1 jam 30 menit lah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi durasi 1 jamnya itu hilang. Hilang. Jadi makanya saya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama ya. Saya ingin ngebikin video esai mungkin durasinya nggak begitu panjang, mungkin di bawah 30 menit. Ya mentok-mentok mungkin 20 menit mentok-mentok. Mungkin yang ideal tuh kayak kemarin saya ngomongin Persona 3, Persona 4 ya kan. Persona 4 kan saya ngomongin cuma 20 menit sekian ya kan. Dan itu banyak topik yang saya cepetin, yang dalam artian saya skip gitu loh. Jadi biar cepet videonya. Karena ngomong-ngomong memang itu passion saya suka ngebikin video gitu. Walaupun mungkin saya bukan editor profesional, tapi itu memang passion saya. Saya suka ngebikin video dari dulu. Dan memang style video saya seperti itu. Biasanya memang lebih ke arah sederhana, tapi cukup gitu loh. Dalam artian tuh cukup. Mungkin nggak wah, tapi cukup. Kurang lebih seperti itu. Tapi ya ngomong-ngomong ya, memang banyak hal yang terjadi. Tapi bagi kalian yang mungkin merasa berat di era modern ini, tenang, kalian gak sendiri. Ya jujur, mari kita berdoa bersama-sama. Saya juga mohon doanya ya. Saya juga mohon doanya bagi kalian yang nonton video ini ya. Doakan semoga ya saya lancar, semoga kedepannya saya juga lancar, semoga masalah efisiensi ini semoga tidak terlalu menambah parah, semoga ya. Karena kita kembali ke topik efisiensi, jujur efisiensi ini cukup lumayan, bener-bener memangkas banyak sekali pendapatan saya secara pribadi kalau saya boleh jujur ya. Jadi makanya ya tolong doakan. Dan saya juga mendoakan kalian, bagi kalian yang ya seperti tadi saya bilang ya, masih sekolah atau kuliah, semoga ya bisa lulus dengan lancar dan semoga bisa segera dapat kerja yang bagus, yang affordable gitu loh, dan nyaman. Dan bagi kalian yang kerja sama seperti saya, semoga kalian kerjanya juga lancar. Semoga jangan sampai kayak kejadian teman-teman saya yang banyak yang di PHK gitu loh. Jujur aja, memang kita sedang dalam masa-masa berat, tapi ya insya Allah kalau kita berusaha, berdoa, dan terus melangkah maju, insya Allah akan ada jalan. Mungkin bukan jalan yang mulus, tapi itu jalan yang bisa kita lampaui. Lebih baik daripada berdiam diri dan putus asa. Jadi oke, sekian dari video ini. Mohon maaf kalau misalkan durasinya panjang ya. Dan ya saya mohon maaf kalau settingnya seperti ini. Dan mungkin video ini gak akan saya edit mungkin, karena udah kemalaman banget. Mungkin akan saya langsung upload mungkin. Jadi saya mohon maaf kalau misalkan volumenya agak kecil, dikarenakan lagi-lagi saya mohon maaf ya. Saya pakai yang namanya mikrofon bawaan dari ini dari HiFi, dari earphone. Mohon maaf ini karena sudah malam saya jadi agak ngantuk ya kan, agak ngelantur. Jadi saya pakai mikrofon asli dari earphone. Jadi mohon maaf kalau misalkan rekamannya pelan. Dan bahkan kalau saya boleh jujur, rekaman HP saya tanpa ini jauh lebih pelan lagi. Jadi ini sudah sangat membantu. Walaupun memang agak pelan tapi masih mending lah. Jadi oke, sekian dari saya. Semoga ya, mari kita berdoa bersama-sama ya. Semoga bisa menempuh jalan yang lebih baik ke depannya. Dan ya, stay safe. Semoga kalian baik-baik saja. Semoga kalian juga rezeki lancar, diberikan keselamatan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.